Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar wise people yang ada di luar sana? Bertemu kembali dengan kami dalam Innovation Junction Podcast dengan tagline Sikap, Solusi, Inovasi, Kolaborasi, Adaptasi, dan Prestasi. So, mari kita bersikap. Nah, sore ini kita sudah kedatangan tamu. Apa kabar Pak Arief, Bu Silmi, Bu Liza. Jadi hari ini tuh kita ada 3 orang tamu. Jadi hari ini kita rame ya. Iya. Kita akan bicara singkat tapi semoga dapet lah nyampe pesannya. Itu tentang si api. Tapi sebelum itu tentu kita ingin berkenalan dulu dengan tamu kita. Mungkin Pak Arief bisa sedikit memperkenalkan Pak kegiatan sehari-hari, ngapain aja. Oh, oke. Kalau nama lengkap saya Arief Perhadian, jadi biasa panggil Arief. Jadi saya di Bank Indonesia Provinsi Sumbar ya, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat lengkapnya. Di situ saya menangani fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah. Lumayan banyak tuh kerjaannya, ada UMKM, ada inklusi keuangan, dan juga ada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi situ. Nah itu memang tugas yang diberikan dari kantor pusat terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena di dalam mandatnya Bank Indonesia itu selain menstabilkan nilai rupiah, kemudian mengatasi pengendalikan inflasi, dan ada juga mandat terakhir di Undang-Undang P2SK itu kita mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM gitu, seperti itu sih. Oke. Udah berapa lama di Padang ya Pak? Saya baru masuk Padang itu awal September ya, tahun lalu. Jadi belum nyampe 6 bulan sih. Oh iya? Iya, baru. Sebelumnya? Sebelumnya saya di pusat, di Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Jadi masih dulu kalau di pusat saya yang melakukan perumusan kebijakannya, tapi saya dipindah tugas ke sini untuk mengimplementasikan model-model yang dikembangkan di pusat gitu. Seperti itu. Betah ya Pak di Padang? Yang bikin betah makannya enak-enak. Oh iya. Hati-hati loh, dia enak di perut. Tapi enak di mulut tapi di kesehatan ya. Maksudnya di perut tuh kadang ada yang butuh penyesuaian gitu. Apalagi kalau nggak biasa. Dulu saya sebelum kesini tuh sempat konsultasi dulu dengan dokter gizi gitu kan, terus dokter gizi menyarankan medical check up dulu Pak untuk cek kolesterol dan sebagainya gitu. Nanti diuji beda tuh nanti setelah beberapa bulan apakah ada peningkatan atau tidak. Seperti itu. Itu ya, hati-hati ya. Hati-hati makanya. Kalau udah seumur kita emang harus kita yang mengendalikan menjaga terus diimbangin juga. Ya. Baik, kemudian kita juga ada Ibu Silmi. Beliau adalah dosen Universitas Andalas sekaligus pengelola inkubator bisnis teknologi. Mungkin Bu Silmi bisa cerita sedikit kegiatan sehari-hari, hobi juga boleh. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Silmi, saya dosen di Universitas Andalas, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Departemen Akuntansi. Nah, saya sebagai dosen akuntansi di situ. Kemudian sekarang sehari-hari kalau lagi nggak ada kelas ngajar, nah biasanya kami home base-nya tuh di Sensenopart ini. Di sini kami mengelola tenan. Nah, jadi tenan itu nanti di sini kami bina sampai dia itu bisa menjadi UMKM yang mandiri. Ya, jadi ada tenan, terus mitranya juga UMKM gitu ya? Iya. Oke. Ada Bu Liza juga. Bu Liza ini kita ketemu pas waktu lomba startup Dinas Kelautan dan Perikanan. Iya. Dan beliau adalah salah satu peserta sekaligus pemenang. Alhamdulillah. Nah, silakan Bu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Beka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Liza, owner dari Adiza Snack, produksi ikan crispy, keripik cumi, pokoknya olahan ikan. Supaya orang-orang yang malas makan ikan lebih semangat makan ikan gitu, walaupun udah diolah gitu. Iya, karena diolahnya sehat ya Bu. Sehat, alhamdulillah, tanpa minyak. Walaupun kita gorengnya pakai minyak, tapi kita pakai spin. Jadi insya Allah lebih sehat. Ya.
Nah, mungkin kita masuk ke topik intinya Iya. pada sore hari ini. Jadi kita tuh berkumpul tuh kita mau bahas tentang si Apik. Jadi si Apik ini siapa sih si Apik gitu ya? Tapi judul kita tuh kita udah bikin menjadi epic bersama si Apik. Jadi menjadi luar biasa gitu ya dengan si Iya. Apik. Nah mungkin Pak Arif bisa sedikit cerita Pak, kira-kira si Apik ini tuh sejarahnya atau idenya pertama kali itu muncul dari mana, terus mengapa? Iya, oke. Si Apik sendiri tuh sebenarnya singkatan dari Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Bener ya? Iya. Iya. Saya kadang lupa juga. Panjang Pak. Panjang. Jadi ya ini berangkat dari yang saya sebutkan tadi, tugas Bank Indonesia ya, Iya. turunannya gitu. Jadi memang karena kita mendukung pertumbuhan ekonomi, turun kepada pengembangan UMKM. Nah, salah satu pilar di dalam pengembangan UMKM itu adalah akses keuangan, akses pembiayaan. Iya. Selain aspek-aspek lain ya, misalnya dari sisi produksinya, pemasarannya gitu ya. Tapi juga ada akses pembiayaan. Nah, di dalam akses pembiayaan itu sendiri, pemerintah kan secara makronya ya di pusat itu menargetkan bahwa portofolio dari kredit UMKM itu minimal 30% perbankan itu. Jadi dari kalau misalnya perbankan menyalurkan katakanlah 100 gitu ya. Berarti 30-nya itu harus ke UMKM. Jadi kita perlu dorong Itu rule-nya tuh ya Pak? ya rules-nya tuh harus ke 30% targetnya gitu. Nah, karena banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan, salah satunya ya dari sisi asymmetric information disebutnya. Jadi dari sisi perbankan sendiri ada informasi yang mungkin belum utuh mengenai bisnisnya UMKM, salah satunya dari sisi pencatatan laporan keuangannya gitu. Jadi bank itu harus mengetahui laporan keuangannya seperti apa, sehingga itu menjadi masukan bagi perbankan dalam rangka menyalurkan kreditnya gitu, seperti itu. Nah, karena literasi mengenai pengetahuan dari UMKM sebagian besar masih relatif terbatas mengenai bagaimana menyusun laporan keuangan, sehingga dari Bank Indonesia berinisiatif untuk menghadirkan suatu solusi namanya si Apik ini dengan melalui aplikasi pencatatan laporan keuangan ini. Iya. Dengan cara memberikan kemudahan sehingga di si Apik ini di dalam fitur-fiturnya UMKM tinggal menginput transaksi, nanti secara otomatis hasilnya itu udah dalam bentuk laporan keuangan tanpa harus UMKM itu mengetahui prinsip-prinsip akuntansi, misalnya debit kreditnya apa, lawannya apa. Nah, itu kan satu semester juga belum tentu cukup gitu ya untuk memahami itu. Nah, sehingga diperlukan tools yang sederhana yang bisa digunakan secara luas oleh UMKM. Ya, dan itu sesuai dengan prinsip fiturnya ya Pak, SMAS. Ya. SMAS apa tuh Mi? SMAS itu sederhana, andal, sederhana, mudah, andal, handal terakhir. SMAS itu sederhana, mudah, akurat, aman nih. aman. A itu aman. Coba apa ya? Bentar. lupa. Jadi sederhana, terus mudah, aman, hanya handal. Iya kan? Hanya andal ya. Iya. Benar nggak sih itu? Hanya handal. Iya. Iya. Pak ya. Benar Seperti ya Pak? itulah. Jadi memang memberikan kemudahan bagi UMKM karena ya itu tadi laporan keuangan kan ada neraca untuk menggambarkan posisi asetnya, kewajibannya, modalnya, terus laba rugi juga, income-nya berapa, termasuk arus kas. Untuk memahami itu kan ya harus paham filosofinya gitu. Betul. Biasanya amburadul catatannya tuh nggak Kan ada selama jelas ini mungkin keuntungannya hanya berapa. sifatnya pemasukan pengeluaran aja tuh, taunya Betul. kan masuk berapa, pengeluaran Debit, berapa. kredit ya Pak? Belum lagi misalnya UMKM masih banyak yang belum bisa memisahkan mana keuangan usahanya dan keuangan pribadinya gitu, Exactly seperti itu. itu. Termasuk mereka sering lupa menggaji dirinya sendiri sebagai owner atau sebagai manajer gitu, seperti itu. Benar. Itu kan masuk di dalam komponen biaya salary ya, biaya gajinya gitu ya, di dalam laporan keuangan juga itu harus dihitung, sehingga banyak UMKM yang
sudah untung atau sudah banyak penjualannya, tetapi tidak pernah naik gitu usahanya. Kenapa? Karena uangnya lari kemana dan Iya, sebagainya itu nggak nggak jelas Iya, itu betul. sih. Dengan adanya laporan keuangan itu menjadi monitoring bagi dia juga ya untuk sudah sejauh mana ininya apa namanya perkembangan usahanya gitu, seperti itu. Betul. Selain juga ada tujuan lain ya Pak ya untuk mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan, betul. Kami juga mendorong data ini bisa diakses oleh perbankan nantinya. Jadi ketika UMKM itu mau mengajukan kredit bisa menggunakan data. Selama ini saya pernah juga kerja di bank umum sebelumnya. Rata-rata memang account officer itu akan mengetahui bagaimana laporan keuangannya. Mereka bisa membuatkan laporan keuangan sederhana untuk bisa menggambarkan kondisi keuangan usahanya. Karena kebanyakan paling UMKM itu hanya punya catatan-catatan nota-nota, tapi berapa keuntungannya dan sebagainya itu tidak tercatat dengan baik gitu, seperti sehingga biasanya dibantu seperti itu. Nah, dengan demikian kalau dengan adanya aplikasi ini kan ketika ada proposal untuk kredit ya, untuk pengajuan kredit, sehingga kita UMKM bisa menyajikan datanya seperti itu. Arus kasnya, perkembangan usahanya, dan juga untungnya berapa, asetnya ada, liabilitiesnya, utang kewajibannya ada berapa gitu. Jadi biar tahu bahwa usaha ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Seperti itu sih. Wah, menarik ya ternyata. Jadi kalau saya sendiri Pak, saya kan pernah juga mendownload aplikasi si Apik, kemudian menggunakannya untuk sebagai contoh gitu. Memang sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan. Sangat untuk UMKM. Malah saya tuh selalu bilang ke UMKM nggak perlu mikir. Udah kayak main game, cuma tinggal pilih-pilih aja. Iya, gitu. tinggal tap aja gitu kan. Gitu. Terus kalau misalnya ragu ini masuk kemana, di situ udah ada dikasih note. Kita nggak perlu mikir, ini artinya ini gitu kan. Menarik. Nah sekarang kita ke Bu Silmi dulu. Bu Silmi sendiri mengenal si Apik itu di mana, kemudian dalam rangka apa? Nah, jadi awal mula kenal si Apik itu waktu ada kegiatan Training of Trainers itu yang ngadakan Bank Indonesia di akhir Agustus ya waktu itu kalau nggak salah Ibu. Nah, jadi waktu itu kami diundang, itu ada 10 orang dosen dari Universitas Andalas, kemudian ada 20 mahasiswa. Nah, kami diundang untuk kegiatan TOT tersebut. Nah, jadi nanti di kegiatan TOT itu ada ininya Pak, ada instrukturnya dari Bank Indonesia. Nah, di sana kami diajarkan tata cara penginputan transaksi ke si Apik kayak gitu. Oke. Harapan dari kegiatan itu apa sih kira-kira ya Bu? Yang pasti kalau untuk harapannya kita berharap seluruh UMKM di Indonesia itu bisa mengaplikasikan si Apik untuk pencatatan laporan keuangannya. Oke. Berarti itu juga salah satu strategi BI untuk terkait dengan implementasi ya Pak Arif ya? Jadi memang kebetulan tahun lalu itu ada inisiatif untuk pilot project. Di sini pilot projectnya itu sasarannya ke perguruan tinggi di wilayah kerja. Jadi kalau di catatan kami sih waktu itu ada 4 perguruan tinggi, ada di Undip, Universitas Lambung Mangkurat, Hasanuddin, dan Andalas. Jadi salah satunya di Andalas melakukan ada pilot project TOT ya, Training of Trainers kepada di pengajar atau yang di universitas untuk bisa menjadi trainer pada akhirnya. Sehingga sebenarnya dengan strategi ini secara tujuan program, sehingga kita tujuannya adalah memperbanyak trainer. Karena selama ini trainernya selalu dari BI, jadi kita ingin banyak istilahnya punya keranjang expert, keranjang narasumber yang kalau misalnya suatu saat ada kegiatan pelatihan ya tinggal undang mereka untuk menjadi pengajar dimanapun seperti itu sih. Dan itu juga bagi Bu Silmi sendiri selaku pengelola inkubator bisnis teknologi sangat banyak ya manfaatnya. Nah ya itu manfaatnya sangat banyak karena kan kembali lagi ke tugas pokok fungsi kami di Sense Technopark, khususnya di inkubasi bisnis teknologi, kami membina tenan-tenan UMKM. Nah, salah satu kurikulum mereka itu ada tuh manajemen keuangan. Nah, jadi di manajemen keuangan itu kami memberikan ilmu tentang pelaporan keuangan. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kami mengadakan kegiatan pembinaan terhadap tenan atau UMKM ini, kami untuk pelaporan keuangan itu selalu kamu pakai si Apik ya kayak gitu. Udah di-insert di kurikulumnya ya. Iya, udah insert si Oke. Apik.
Jadi kita memang punya kurikulum, tapi kalau untuk yang manajemen keuangan, salah satu aplikasi keuangannya adalah si Apik. Ya, si Apik. Oke. Karena memang satu gratis ya. Ya, gratis. Iya, Gratis, terus mudah. mudah. Ya sesuai dengan Smash itu tadi. Iya. Apa tadi Smash? Lupa lagi. Hafal. Hafal dapat hadiah. Iya. Nah, kita ke Bu Liza. Bu Liza ini sebagai pengguna berarti kan? Iya. Iya, pengguna. Sudah berapa lama sih Bu pakai si Apik itu? Awal kena si Apik, alhamdulillah terpilih jadi Wubi, Wirausaha Wubi, Binaan Bank Indonesia. iya. Di situ dengan Coach Tom, beliau yang mengajarkan bagaimana si Apik itu tahun 2018. 2018. Iya. Sebelum pandemi ya? Iya, ini namanya UMKM ya. Awal-awal tuh pusing, udah ditunjukin sih, ini kesini ya, ini kesini. Iya. Tapi namanya kita ibu-ibu rumah tangga ya, agak lelet gitu nerima. Agak lama masuknya gitu loh, karena kurang paham, nggak dijalanin. Terus kemarin sama dengan Bu Seni juga diundang di BI. Alhamdulillah itu benar-benar diajarkan detail. Ini kesini loh, ini untungnya kesini, berapa laba kita, berapa, jelas semuanya. Alhamdulillah sekarang udah buka si Apik. Oh, berarti, nah ini jadi catatan juga nih Pak Arief. Iya, Ketika suatu tawaran itu diberikan, kan tadi diberikan di awal, tapi masih pusing, kurang jelas, akhirnya malah ditinggalin. Malas gitu. Malas ya? Kerjain ya? Karena nggak paham begitu ya? paham gitu. Oke, jadi masukan sih. Iya, nah berarti ketika diundang kedua kalinya, Kedua kali paham, baru sampai akhirnya dijelaskan pakai. sedetailnya, ini kesini loh, ini kesini gitu. Alhamdulillah sekarang selalu ngisi si Apik. Iya, Apalagi iya. ada yang membina kan, Mas. Kebetulan Ibu Liza ini dosen pendampingnya Silmi waktu itu. Iya. Jadi habis training itu didampingin ya? Iya, Iya, didampingi selama 3 bulan. 3 bulan. Karena kalau Bagus. nggak didampingin dia Iya. tinggal. Males lagi. Dia bilang, nggak usah pakai itu, nggak usah. Tapi ada nggak sih UMKM yang didampingin itu bukan ownernya, tapi ada memang mereka merekrut staf khusus untuk Keuangan mengelola ya? keuangannya, ada nggak? Iya, ada. Ada ya? juga. Iya. Mungkin itu kalau dia udah masuk usaha kecil. Kalau usaha kecil. Oh ya udah lebih banyak karyawannya ya? Iya. Iya. Nah, tapi saya tuh, kan saya baca-baca juga tentang si Apik ya Pak, dia itu diperuntukkan untuk usaha mikro kecil. Heeh. Berarti kalau menengah udah nggak si Apik lagi? Gimana tuh Pak? Kalau menengah mungkin udah dari sisi standarnya Dia udah punya udah akuntannya. ya, dan juga dari sisi kapasitas dari data dan sebagainya atau kompleksitasnya, mungkin banyak akun-akun yang tidak disediakan di dalam si Apik, bisa jadi rekening-rekeningnya itu kan mungkin udah lebih advance ya, sehingga paling nggak kalau UMKM yang sudah level menengah kan sudah mampu membeli aplikasi berbayar, Bu. Oh. Gitu kan. Jadi ketika dia berbayar fiturnya lebih lengkap. Lebih Pak? lengkap, ya harusnya lebih lengkap. Rekeningnya dan sebagainya kan lebih. Udah langsung dia bisa transaksi di sana, di dalam itu kali ya. Ya mungkin sudah dihubungkan juga dengan apa namanya kayak Belanja pos pos terminal itu kayak semacam register cash register yang terhubung dan sebagainya. Iya. Oke. Itu kalau selama sampai saat ini si Apik belum sampai seperti itu, fiturnya belum. Tapi menurut informasi sih sebenarnya sedang dalam pengembangan ke depannya, ada beberapa fitur-fitur tambahan. Makanya sekarang mungkin pada saat ini recording gitu ya, Iya. itu belum, yang Android itu masih belum ada di store ya, karena lagi di enhance, lagi dikembangkan. Nanti kalau nggak salah sekitar bulan Maret baru di launching lagi dengan fitur yang baru, seperti itu. Tapi kalau dia dikembangkan dan fiturnya baru, nanti jadi berbayar nggak sih Pak? Enggak. Kan saya jadi bayar kata Bu Liza. Ditambah malas. Karena kalau Bank Indonesia kan bukan komersial, jadi kita melayani seluruh ini. Fasilitasi ya Pak Iya, ya. betul. Oke. Well, kita minum dulu. Nah, jadi hari ini itu kita minumnya tetap ditemani dengan teh, karena di sore hari itu cocoknya ngeteh. Ini ada Sweet Gaharu dari produksinya Sinatra Pak. Sinatra itu sinergi antar mitra. Ini tenan di sini? Ya, tenannya Unan. Jadi hari ini Sweet Gaharu, bahan utamanya ada daun gaharu, kemudian juga ada daun pandannya, ada bunga telangnya. Nah itu jadi warnanya nanti agak ungu-ungu gitulah. Sudah ekspor belum?
Belum. Oh, belum. Belum, Pak. Ini masih penggunaan di lokal. Ya, dan Tapi antar daerah nasional ke udah. nasional udah. Silakan diminum. Kemudian juga ada produknya Bu Liza. Ini boleh dicicipin, Bu. Boleh. Saya minum ya, kebetulan agak kering juga nih. Silakan, Bu. Ayo. Silakan diminum. Nah, ini tetap bahan dasar utamanya itu Camellia sinensis, Pak. Dia tanpa gula. Tanpa oke. gula aja rasanya udah manis kan? Iya, ada Manis manis-manisnya. alami. Iya. Udah ada Wangi manis-manisnya. aroma Ada yang Wah. pandannya. Pandan. Saya mengendorse dong ya ini berarti ya. Berapa pesan, Pak? Nah, jadi kita mungkin lanjut lagi nih ya, ngobrol-ngobrol tentang si Apik. Kalau untuk tadi Bapak sudah sebutkan bahwa kedepannya si Apik ini akan ada pengembangan-pengembangan juga. Tapi kalau untuk sampai ke penggunanya itu Pak, kira-kira strategi yang dipakai BI supaya benar-benar bisa efektif, efisien gitu, apa yang dilakukan oleh BI Pak? Selama ini sih masih tetap ya strateginya sama. Artinya melalui training of trainers itu adalah cara untuk menjangkau lebih luas. Selama ini kan kita sebelum awal si Apik dulu dikembangkan, trainingnya langsung pada UMKM-nya. Kalau metodenya seperti itu sampai kapan selesai pekerjaannya kan? Betul. Tapi kalau dengan cara training of trainers, paling nanti perluasan training of trainers-nya ya. Ada beberapa ide, misalnya selama ini kan pilot project dengan perguruan tinggi gitu. Nanti mungkin bisa juga kita dorong kepada para penyuluh di dinas-dinas terkait di kabupaten kota. Bisa juga kan, mereka kan punya binaan-binaan. Betul. Dan dampingin setiap harinya kan. Nah Betul. itu bisa diajarin. Sehingga tanpa harus menjangkau yang ribuan UMKM itu, nah kita cukup menyentuh orang-orang kuncinya aja kan di setiap stakeholder gitu. Betul. Jadi seperti menduplikasi secara efektif dan efisien ya Pak Iya, ya? gitu. Nah, mungkin kalau Bu Silmi sendiri di UNAN itu ada program apa yang sudah berjalan gitu, yang terkait langsung dengan penggunaan si Apik ini? Oke, kalau untuk program yang berjalan untuk pengenalan lebih luas ya untuk si Apik langsung ke UMKM itu, kemarin kami udah mengadakan sebuah seperti seminar. Nah, jadi tenan-tenan itu kami kumpulkan, kemudian di seminar waktu itu kami undang. Nah, kemudian kami jelaskan lagi bagaimana sih tata cara penginputan transaksi ke si Apik, kemudian apa saja fungsi-fungsi dari tombol si Apik, kemudian apa aja sih yang output dari si Apik itu sendiri. Karena kan si Apik itu udah sesuai dengan standar akuntansi keuangan gitu ya, Pak. Betul. Nah, kalau di Indonesia kan kita kalau untuk UMKM SAK etap dan SAK MKM. Iya. Nah, jadi waktu lagi TOT itu instrukturnya bilang bahwasanya untuk pengembangan si Apik itu mereka udah bekerja sama dengan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, jadi yang menyusun standar akuntansi itu adalah si IAI ini gitu. Oke. Kira-kira sudah ada berapa banyak sih yang UNAN sendiri bagilah ilmunya tentang aplikasi si Apik ini, Bu? Mungkin udah sekitar ke 200 UMKM-an. Ke 200. Ya. Kalau totalnya dari data BI sendiri berapa Pak pengguna si Apik ini? Kalau diperkirakan sekitar 42 ribuan yang, tapi senasional ya. Nasional 42.000 ya Pak? Betul, 42.000. Dan kebanyakan sektor industrinya itu di manufaktur dan perdagangan. Karena di si Apik itu kan ada modul-modulnya ya, kita sesuai dengan ada. sektornya ya. Iya, Ada betul. ada. Saya pernah buka yang pertanian, kemudian ada peternakan juga, jasa. Iya. Kalau Bu Liza sendiri pakai yang apa untuk si Apik? Manufaktur. Ya, karena membuat produk ya. Iya, Pak? mengolah dari barang mentah ke barang jadi kan, ya, seperti itu. Kalau kita pakai yang dagang itu nggak masuk Nggak lari, masuk, iya. iya. Susah nyari kok nggak balance ya gitu. Akun-akunnya nggak cocok. Ini nggak cocok. Sesuai dengan natur bisnisnya ya, jadi. Iya. Jadi pernah coba ya, kalau misalnya ada bisnis yang sedikit extraordinary dan tidak cocok dengan fitur manapun, gimana tuh Pak? Ada nggak sih? Ada nggak tuh? Yang modelnya benar-benar baru ya. Iya. Ya itu mungkin jadi masukan ya untuk pengembangan Bisnis, berikutnya. jual beli
bintang di game gitu kan. Anak saya suka iya. jual beli tuh. Ya mungkin sapu jagatnya jasa kali ya. Oh, jasa tuh ya Pak? Bisa Ya? jasa kan bisa masuk kemana aja tuh. Iya. Oh gitu. Jasa, Oke iya. oke. Jadi udah ada antisipasi juga ya Pak? Iya. Nah, cuma ini ada tambahan juga Bu. Jadi dengan adanya kami melatih atau mendampingi UMKM yang ikut ke program si Apik ini, nah jadi nanti di saat itu kan pasti ada kendala tuh Bu. Nah, Iya. nanti kendala ini tuh akan kami laporkan ke pihak Bank Indonesia. Nah, itu nanti menjadi bahan pengembangan. Iya untuk betul, pihak jadi Bank bahan Indonesia. feedback juga, umpan balik bagi Bank Indonesia untuk versi berikutnya kita akan tambah fiturnya lagi dan sebagainya gitu. Itu sih. Berarti urusan si Apik ini belum akan selesai ya Pak? Karena selalu ada feedback nanti upgrade Oh iya. lagi, upgrade lagi. Peningkatannya lagi. ini kapan selesainya? Sampai dia benar-benar fix sempurna gitu kali ya. Pasti ada terus sih kalau pengembangan itu ya, sepanjang namanya aplikasi itu pasti ada aja pengembangan lebih. Kan bisa juga ada juga masukan-masukan untuk mengembangkan dihubungkan dengan point of sale gitu. Jadi nanti UMKM itu punya cash register yang udah terintegrasi dengan sistem. Nanti data penjualannya setiap kali transaksi masuk ke dalam si Apik langsung secara otomatis tanpa harus input satu-satu. Nanti bisa itu ya? ke depannya mungkin bisa seperti itu. Tapi kami belum dapat informasinya ya, Iya, pengembangan seperti apa. Tapi ide-ide itu sudah ada gitu. Iya, gitu. iya. Serba artificial intelligence. Iya. benar. Kalau ini kan selama ini kan manual kan, dari nota-nota kita input satu-satu kan. Satu-satu. Tapi Iya, kan nanti maksudnya. kalau UMKM itu punya cash register gitu, sekali transaksi udah otomatis terjurnal gitu. Iya. Nah, seperti itu kan, jadi menghilangkan pekerjaan Iya, input menghemat itu, waktu ya, menghemat Pak. waktu dan mengurangi potensi kesalahan. Nah, itu. Nah, kalau Bu Liza sendiri nih, kira-kira apa sih harapannya kepada BI nih? Kan udah disupport oleh BI terkait dengan aplikasi. Ada harapan-harapan lain nggak? Alhamdulillah selama ini dari tahun 2018 BI sangat support usaha gitu loh. Untuk UMKM ya? Untuk UMKM dikasih ilmu, pelatihan dengan pembina yang profesional kayak Coach Tom itu kan profesional ya, seluruh kayak artis-artis dari dia yang coaching gitu kan. Alhamdulillah. Terima kasih banget untuk BI. Sama-sama. Ada peningkatan omset nggak? Alhamdulillah sekali. Berapa kali lipat sih meningkatnya? Dari awal-awal dulu kan masih kayak apa ya, door to door gitu kan. Alhamdulillah dikasih ilmu, disuruh meningkatkan lagi usahanya, udah masuk market kayak di Transmart, pusat oleh-oleh seperti Christian Hakim, Mahkota, udah kayak gitu. Jadi omsetnya meningkat ya, Bu? Alhamdulillah, Bang, alamin. Nah, itu harapan kita sih juga seperti itu ya, Pak. Iya. Ada kebermanfaatan lah dari apa yang sudah desain gitu. Memang di dalam prinsip-prinsip pengembangan UMKM di BI itu kita lakukan secara end to end, dari hulu ke hilir. Jadi kita pikirkan juga di inputnya seperti apa, apakah ada gap atau kesenjangan yang bisa kita bantu untuk bisa meningkatkan produktivitasnya, dari sisi pengolahannya juga, kemudian dari sisi hilirnya, akses pasarnya kita carikan, mau itu digital melalui e-commerce atau mau berorientasi ekspor, kita bisa lakukan business matching dengan buat potensial buyer atau pembeli yang dari luar negeri. Jadi memang kita pikirkan dari hulu ke hilir gitu, seperti itu sih. Iya. Iya. Nah, Bu Silmi sendiri selaku trainer, ada harapan mungkin yang ingin disampaikan untuk BI? Kalau harapannya untuk Bank Indonesia mungkin untuk terkait pengembangan, nah itu masukan-masukan dari kami para trainers itu mohon ditindaklanjuti. Oh, ini belum ditindaklanjuti. Belum sampai saat ini. Oh, Tapi iya. masih dalam proses pengembangan. Iya, dalam proses enhancement. Jadi nanti ada versi berikutnya yang update. Biasanya kan memang semua aplikasi di Android atau itu kan pasti ada update terus kan. Iya. Ada, betul. Apa mengatasi bugs-nya atau apa itu pasti ada aja sih kalau itu. Kalau trainer sendiri udah ada berapa ya Pak yang BI punya? Maksudnya di luar dari trainer yang dari BI sendiri gitu? Oh, dari BI Baru sendiri. dari Baru 4. dengar dari UNAN aja kalau Dari 4 perguruan tinggi itu ya?
Iya, pilot project-nya dengan itu. Tapi yang selama ya baru tahun lalu ya kita lakukan training kalau di Sumbar sendiri baru dengan Andalas sih sebagai pilot project. Nanti kan dari pilot project ini kalau berhasil bisa kita replikasi ke universitas lainnya nantinya. Harapannya gitu seperti. Jadi sehingga makin luas lagi nanti. Betul. Nah, kemarin itu kita untungnya yang di training itu memang benar-benar pengelola di universitas yang berinteraksi langsung dengan tenan, kemudian juga mitra binaan, baik itu UMKM atau yang dia punya bisnis lain juga ya, tapi kategorinya bukan UMKM, itu juga mendapatkan ilmu dari kita. Dan kita juga waktu kemarin tuh ada acara dengan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa Pak. Itu kita juga ngasih training tentang jadi narasumber juga ya. Makanya nanti kami juga mungkin mohon bantuan juga nih kalau misalnya mau ngajarin ke universitas lain ya tinggal ambil dari UNAN aja. Tanpa harus mengundang lagi yang dari Jakarta atau dari kami sendiri gitu ya. Gitu kan. Kalau dipercaya ya Pak. Iya, betul. Seperti itu bisa juga kan? Bisa. Iya. Daripada ini ya Pak, jauh gitu, misalnya meninggalkan pekerjaan yang memang luar biasa. Oke. Nah, Pak Arief sendiri Pak, ada pesan mungkin Pak bagi seluruh UMKM, bagi kami juga di perguruan tinggi atau bagi siapapun lah wise people yang ada di luar sana. Halo. Jadi kita menyapa pemirsa gitu wise people. Ya, oke. Karena ini temanya si Apik, jadi kami sih mengajak para pelaku usaha mikro ya, kecil untuk bisa menggunakan si Apik sebagai aplikasi dalam membantu mencatatkan berbagai macam transaksi untuk bisa memperoleh laporan keuangan, sehingga dengan demikian para pelaku UMKM nanti bisa melakukan mengajukan kredit kepada perbankan atau ke lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan dengan catatan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar gitu, seperti itu. Sehingga ini meningkatkan kapasitas, meningkatkan peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan gitu, seperti itu. Dengan demikian tentu harapan kami sih banyak UMKM yang terbantu dengan aplikasi ini sehingga mereka bisa jadi naik kelas gitu. Gitu, seperti itu sih. Semoga ya Pak, doa kita bersama juga untuk seluruh UMKM supaya bisa naik kelas, karena memang menjadi pilar ekonomi ya. UMKM itu pilar ekonominya. Dan biasanya nggak jelas keuntungannya berapa, dengan si Apik jelas. Betul. Oh ini segini loh untuk kita sekarang gitu. Wah kalau segini nggak cukup nih, berarti kita harus lebih giat lagi. Ini gaji kita belum keluar loh gitu. Bisa ketahuan ya Bu? Bisa ketahuan di situ. Oke. Nah jadi memang dalam proses pengembangan itu membutuhkan waktu juga ya Pak. Betul. Jadi mungkin bagi pengguna, trainer juga gitu ya, mungkin bersabar gitu kali ya Pak. Selama pengembangan ini di-develop gitu, mohon bersabar. Itu bukan berarti tidak didengarkan ya Pak ya? Oh iya, pasti kami catat dan kami tindak lanjuti. Gitu. Siap. Well, kita sampai di penghujung obrolan kita. Karena obrolan berikutnya kayaknya off the record. Nah, jadi obrolan tentang si Apik kita sampai di penghujung dan kita menyapa seluruh wise people yang ada di luar. Jangan lupa tonton Innovation Junction podcast kami, like dan subscribe, dan jangan lupa kita bersikap. Gak ada yang hafal kan? Sikap apa tadi? Solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan prestasi. Oke.